Juragan Yandri dan istrinya, Bu Rahayu, adalah tuan tanah terkaya dan menguasai nyaris seluruh tanah di kampung ini. Untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan mereka terhadap penduduk, mereka tidak ragu-ragu menyiksa. Juragan Yandri sudah lama menginginkan tanah milik keluarga Ningrum. Tetapi, mereka tidak pernah mau menyerahkannya kepada Juragan Yandri. Sejak itulah, kedua keluarga tersebut menjadi musuh bebuyutan. Teror Juragan Yandri terus berlanjut, hingga suatu hari, Rahayu, istri Yandri, dan Ningrum hamil, dan akan melahirkan dalam waktu bersamaan. Ningrum melahirkan seorang bayi laki-laki, sedangkan Rahayu melahirkan seorang bayi perempuan. Seorang bidan desa bernama Ranti yang pernah menjadi korban kejahatan Yandri. Darah daging Ningrum yang dibesarkan di keluarga Juragan Yandri akan membawa perubahan dan perdamaian di kampung mereka. Dia aku beri nama Aisyah. Sama seperti nama istri junjungan Nabi. Juragan, ini anak laki-laki yang lahir dalam keluarga Juragan. Kedua bayi tumbuh menjadi besar, berbeda dengan keluarganya yang saling bermusuhan. Aisyah dan Restu justru bersahabat dan sangat dekat. Persahabatan yang kelak akhirnya menumbuhkan cinta dalam hati keduanya. Keluarga Ningrum bisa menerima Restu bersahabat dengan Aisyah tanpa mengait-ngaitkan dengan permusuhan keluarganya. Ningrum sama sekali tidak menyadari bahwa Restu sebenarnya adalah anak kandungnya. Juragan Yandri telah meninggal dunia, namun ambisi untuk menguasai tanah Ningrum terus dilanjutkan oleh kedua putra mereka, Amir dan Arif. Suatu hari, mereka mengacaukan pernikahan putra Ningrum, Bisma, dan menculik calon istrinya, Sakinah. Amir kemudian menikahi Sakinah dengan paksa. Dengan mas kawin dibayar tunai. Sementara dua anak yang dipertukarkan saat mereka bayi itu kini telah tumbuh dewasa dan keduanya saling mencintai. Tampaknya mereka memang dilahirkan untuk saling melengkapi satu sama lain, nyaris tak bisa dipisahkan. Tetapi Rahayu tidak pernah merestui hubungan Restu dan Aisyah. Dan sekarang Restu telah kembali dari Australia. Sejak papa meninggal, sekarang aku sama Mas Amir yang ngurus semua usaha papa di sini. Ya kamu lihat aja lah buktinya. Sekarang tanah kita semakin luas. Tapi Mas menambah luas tanah papa dengan cara yang wajar kan? Membayar dengan semestinya. Kenapa? Sekarang kamu mau ngajarin Mas Amir cara berbisnis? Iya. Mentang-mentang kamu udah sekolah di luar negeri, kamu sok pinter sekarang. Bukan begitu, Mas. Tapi apa enaknya kalau kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Turun kamu sekarang! Turun! Sekarang kamu jalan kaki, biar kamu sadar. Asal kamu tuh dari mana? Aisyah, kamu gimana ya? Setelah 15 tahun kita nggak ketemu, kamu kayak gimana ya sekarang? Aku cinta sama Dinda, Pak. Kalian mau menjawabku? Ada apa itu? Aku nggak peduli. Berhenti kalian! Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Beneran. Makasih, Mas. Woi, siapa kamu? Berani-berani ikut campur urusan kami? Gue Restu. Gue nggak suka kalau ada orang macam-macam sama hidup orang lain. Oh, lu berani? Ayo kita sikat. Ya! Mas Restu!
Aisyah! Aisyah! Mana gawat? Aisyah. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Mas. Maaf ya Mas, saya udah pergi dari kampung ini sekitar 15 tahun lalu. Jadi saya gak lupa sama orang sekitar sini. Mas siapa ya? Mas, saya Hilman, Mas. Adiknya Mbak Sakinah. Kakak ipar Mas Restu. Masya Allah, Pak Hilman. Gak apa-apa. Masya Allah, dulu kamu masih kecil banget, tapi sekarang kamu udah dewasa, Hilman. Ya udah, saya jalan ke rumah ya, Mas ya. Ya, nanti aku nyusul ya. Ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Restu? Aisyah, ternyata kamu lebih cantik dari apa yang aku bayangkan selama ini. Aisyah! Ayo pulang! Kita tungguin sama ibu. Ingat ya, Restu itu anaknya Juragan Yandri. Anaknya Bu Hayu. Keluarga mereka udah ngancurin keluarga kita. Mas Bisma, istrinya direbut oleh Amir, kakaknya Restu. Tapi itu masa lalu, Kak. Mas Bisma sama Mbak Risma udah bahagia kok sekarang. Sampai kapanpun, Mas Bisma akan tetap mencintai Mbak Sakinah. Dia itu nikah sama Mbak Risma untuk pelampiasan aja. Karena dia nggak bisa menikahi Mbak Sakinah. Tapi kakak cuma menerka-nerka. Oke kalau kamu nggak percaya. Tapi kamu sadar nggak? Kalau bapak itu meninggal gara-gara juragan Yandri. Dan sekarang kamu masih membelain keluarga mereka ketimbang keluarga kita. Tapi Restu beda dengan keluarganya yang lain, Kak. Di dalam darahnya Restu mengalir darah orang jahat dan keji. Orang yang nggak segan-segan menghabisi nyawa orang lain demi keinginannya. Aku heran sama kamu. Bisa-bisanya kamu masih belain Restu. Jangan-jangan kamu mencintai Restu. Iya. Sebaiknya kamu jangan pernah berharap untuk jatuh cinta sama Restu. Karena kalau keluarga mereka tahu, mereka bukan hanya memisahkan kalian, tapi akan buat keluarga kita semakin sengsara. Sebaiknya kamu menghentikan hubungan apapun dengan Restu.
Aku nggak mau ada drama pesta pernikahan aku setelah pernikahan aku. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Pasti dia bakalan mampir dulu ke rumahnya. Aisyah, Dinda, ibu sudah mengirimkan adikmu selama 15 tahun di Australia. Jadi ibu yakin dia pasti sudah melupakan perempuan miskin dan kumal itu. Lagi pula, Restu pasti sudah berkenalan dengan banyak perempuan di sana yang lebih segala-galanya daripada Aisyah itu. Astaga, Sakinah, kamu sudah 15 tahun jadi istrinya Amir. Pakaian kamu masih kumal seperti itu. Oh, mungkin karena kamu ingin dikasihani oleh Restu. Atau supaya Restu menduga saya jahat sama menantu saya. Bukan begitu, Bu. Ibu, Nah, harusnya kamu bersolek seperti Maya. Cantik, keren, dan gak malu-maluin. Cepat ganti. Ipa? Iya, Nyonya. Sudah disiapkan makan siang buat Restu. Sudah siap, Nyonya. Bok sudah bikinin sop buntut bakar kesukaan dan Restu, Nyonya. Tina? Tina? Ingat ya, kalau sampai makan siang untuk Mas Restu tidak enak, kalian berdua saya pecat. Sampai jam segini, Restu belum datang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Ibu lupa ya? Ini aku, Bu. Restu. Restu? Kamu udah bisa seperti ini. Ibu panggil, Nak. Nah, aku masih inget. Ibu tuh sering bikin kue. Jadi, ibu pasti sangat membutuhkan mixer ini. Ya Allah, alhamdulillah. Kok kamu inget sih kalau ibu suka bikin kue? Makan. Karisma. Iya, ibu itu tuh udah denger gosip kalau kamu tuh bakal pulang cepet tahu. Dan ibu tuh yakin banget kalau kamu langsung bisa datang ke sini. Emang iya, Mbak Risma? Iya, beneran.
Orang semalam aja ibu tuh nggak tidur sampai begadang bikinin kue buat kamu. Ini kue kesukaan kamu kan? Ini itu kue favorit aku sejak kecil, Bu. Aku udah mencari di semua tempat. Nggak ada yang seenak buatan ibu. Kamu udah bisa aja. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bu, gimana ya nanti Bu Rahayu kalau misalnya tahu Restu itu kesini sebelum dia pulang? Dia pasti bakal murka banget deh. Siapa yang mau ngadu? Ada mata-mata di rumah ini. Benar itu, Ibu. Jangan khawatir. Ibu aku nggak bakalan tahu kalau aku kesini. Karena aku sendiri pun udah nganggap ibu seperti ibu aku sendiri. Kamu memang beda. Nggak seperti kakak-kakak kamu yang galak-galak itu. Kalau gitu kamu pulang aja sebelum ibumu tahu kalau kamu ada di sini. Ibu nggak sanggup menghadapi ibu kamu. Kalau sampai tahu kamu ada di sini, dia bisa marah, bisa rumah ini jadi neraka. Baiklah, Bu. Udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Apa kabar, Bu? Bukan sekali. Dan sayang, Masih adik ya? Restu. Karin ya? Apa kabar, Kak? Siapa? Sehat, kamu udah gede banget. Gak makin dulu sih, Bu. Restu. Bapak ya. Ya ampun, kamu tambah ganteng aja sih. Restu, anak yang ibu banggakan. Jadi cuma Restu nih? Anak yang dibanggakan sama ibu? Arif, kamu ibu suruh jemput Restu, malah kamu usir Restu dan suruh jalan kaki. Anak ibu yang tidak bisa ibu andalkan. Kamu kok kurusan begini? Ibu nggak mau nanti semua teman-teman ibu bilang kamu kurus. Di sini kamu harus makan banyak. Bu Ipah, Tina sudah menyiapkan makanan kesukaan kamu, sop buntut. Ya, Bu. Mas, tuh kamu denger nggak? Kamu kok diem aja sih? Lihat ibu lebih sayang sama Restu. Aduh, kalau ibu meninggal nanti semua hartanya malah buat Restu lagi. Maya. Hah? Jadi kamu tuh jadi istri cuma bisa manas-manasin suami. Kenapa kakak gugup gitu sih, Kak? Restu, aku senang kamu sudah pulang. Karena cuman kamu yang peduli sama kakak. Aku akan menjaga kakak sampai kapanpun. Walaupun aku harus mengorbankan nyawa aku sendiri, Kak. Kakak percaya sama aku. Asalkan kita selalu bersama, Kak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Suara apa itu? Kamu pasti capek kan habis pulang dari ladang. Mendingan sekarang kamu istirahat, kamu mandi, aku udah siapin airnya, udah siapin bajunya, kamu istirahat. Yuk. Tunggu. Itu apa? Mixer. Iya, aku tahu ini mixer, tapi dari siapa? Kita beli di online, Mas. Beli di online. Dengar ya, seluruh desa tahu kalau hari ini Bu Rahayu sedang menunggu anaknya pulang dari luar negeri. Pasti anaknya itu kesini. Aku kan sudah bilang, jangan pernah membiarkan keluarga Rahayu masuk ke rumah kita. Apa kalian nggak menghargai aku lagi? Hah? Sekarang bukan cuma kalian yang bukain pintu. Kalian bahkan menerima hadiah dari dia. Bisma, bukan budaya kita menolak tamu. Apalagi tidak menghormati pemberian orang. Dan ini orangnya orang baik. Orang baik? Bu, dia itu bukan orang baik. Dia itu ular. Lahir dari keluarga ular. Dia memang kelihatan tidak berdosa, Bu. Tapi dia punya taring yang berbisa, yang beracun. Yang akan menghisap siapa saja yang menentangnya. Ini beda, Bisma. Iya, Mas. Lagian aku juga sama Rara sudah bersahabat sejak kecil. Aisyah, kamu dengar ya? Waktu kamu kecil dan sekarang tuh beda. Sekarang dia udah dewasa. Dan siap menerkam siapa saja yang menentang dia dan keluarganya. Saya ingatkan ya, jangan pernah membiarkan keluarga Rahayu masuk ke rumah kita lagi. Ngapain kau sama saya? Baru aja Restu masuk ke sini dan memberi ibu mixer. Tapi Mas Bisma udah seperti itu. Apalagi kalau dia tahu perasaan aku sama Restu. Tapi Mas Bisma harus tahu bahwa Restu tidak sama seperti Amir. Ini tempat apa, Mas? Ini aku bilang surga dunia. Ayo turun, ayo. Restu? Nak? Kamu Restu kan? Kamu sudah besar. Kamu ingat kan dengan saya? Ini Ibu Ranti ya? Iya benar. Bu Ranti apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Nenek tua udah pergi. Ganggu acaranya. Mas. Mas nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Ini Ibu Ranti nih, Mas. Ranti siapa? Aku nggak kenal. Lagi ngapain sih? Ngurusin nenek nggak jelas begini. Ayo masuk. Ganggu aja. Ayo, Sebentar. Oke, sebentar. Ya udah, Bu. Aku permisi dulu ya, Bu. Aku tadi kesini diajak sama Mas Amir. Tapi nanti kita harus ketemu lagi ya. Nak, buat apa kamu ada di sini? Ini bukan tempat yang pantas buat kamu. Tolong kamu percaya sama saya. Kamu jangan coba-coba merusak adik kamu. Dia berbeda dengan kamu. Nenek Peot, apa urusan kamu, ha? Dia ini adik saya. Saya yang pernah ngurusin dia. Mas. Oke, Mas. Yaudah. Kita masuk ke dalam aja ya. Aku nggak mau masalah ini jadi panjang. Udah, Mas ya. Halo. Mana aja sih? Hari ini bukan buat aku. Hari ini buat adikku yang tercinta. Tunjukin dong, kalau cewek-cewek di kampung ini adalah yang terbaik. Bikin dia lupa kalau dia pernah ketemu sama cewek-cewek bule dosa.
Ayo, ayo tuh, sini. Restu, kamu kenapa sih? Kurang cantik dia. Hah? Aku gak suka ini. Ngapain bawa aku ke tempat seperti ini, Mas? Kamu udah dikasih enak, masih protes aja. Kirain lama di Australia bukannya pinter, malah bodoh. Ya kalau mau pulang, pulang sana. Pulang sendiri. Aku masih mau di sini. Bintang jatuh. Aku harus berdoa. Kamu pasti sedang berdoa saat melihat bintang jatuh, kan? Tadi kamu berdoa, minta apa? Kamu tahu nggak? Tadi aku memejamkan mata dan berdoa. Dan ketika aku membuka mata, aku langsung terkabul. Jadi kamu berdoa supaya aku ada di hadapan kamu? Harusnya kamu tuh doa yang lain. Karena tanpa kamu doa pas bintang jatuh pun, aku tetap kemari kok. Kenapa? Restu. Apa kita masih punya masa depan? Apa kamu masih ragu? Setelah beberapa tahun sudah berlalu dan kita masih bersama. Lihat, sekarang aku ada di sini kan, bersama kamu. Tapi keluarga kita, Kamu harus percaya sama cinta kita. Api asmara di dada kita akan terus menyala. Dan api ini tidak akan pernah bisa padam. Walaupun badai menghadang, api itu akan terus membawa kita untuk bersama. Melewati semuanya. Kamu harus yakin. Kalau
Bos Amir sudah kasih harga spesial buat bayar tanahnya. Jadi kamu terima saja. Sebelum semuanya terlambat. Kalian dengar? Sekali saya bilang enggak, tetap enggak. Tunggu pembalasan kami. Mas! Bilang ke Bu Rahayu, sampai mati pun kami tidak akan menjual tanah kami. Dengar itu! Bos, gimana beres semua? Bisma masih tetap tidak bisa, bos. Kami sudah berbuat. Bilang sama Bisma, dia nggak punya pilihan. Dia jual tanah itu, atau dia akan mati. Siap, bos. Bilang sana. Ada orang yang mau ketemu sama bos di luar. Nah, ngapain kamu kesini, ha? Berapa kali aku bilang sama kamu, jangan ganggu kesenangan aku. Mas, aku bukannya mau gangguin kesenangan kamu. Aku kesini itu karena mama kamu tuh nyariin di rumah, Mas. Mungkin ada yang mau dibicarakan. Ya Allah, sampai kapan Mas Amir seperti ini? Selalu maksiat dengan perempuan yang gak bener. Kamu ngapain sih? Tapi mama gimana, Mas? Kamu bilang sama mama, nanti aku ketemu sama mama. Pulang sana. Udah pulang sana, pulang. Orang-orang kamu semua sudah gagal memaksa orang miskin tapi sombong itu untuk menjual tanah mereka. Aku perlu waktu, Bu. Dan aku janji, aku pasti akan... Waktu. Sampai kapan kamu butuh waktu? Belasan kali ibu kasih kesempatan sama kamu. Tapi mana hasilnya? Nol. Tidak ada hasilnya sama sekali. Keluarga Siningrum itu masih tetap bercokol di tanahnya. Bosan ibu mendengar semua alasan kamu. Hanya ada satu keinginan ibu. Mereka segera menjual tanah itu. Tapi, Bu... Diam kamu. Sebaiknya kamu dengarkan apa rencana ibu. Ibu jamin, mereka pasti akan hengkang dari tanah itu. Apa rencana ibu? Si Bisma akan menikahkan adiknya yang bernama Vita. Kamu cari tahu saja siapa nama calon suaminya itu. Lalu kamu desak keluarga mereka untuk segera menggelar pernikahan anaknya. Tapi... kenapa harus begitu, Bu? Bisma pasti akan butuh uang untuk menggelar pesta pernikahan itu. Dan dia pasti akan pinjam uang dari ibu. Bisma itu sombong, Bu. Jadi jangan berharap dia bisa pinjam uang sama kita. Kalau dia tidak pinjam uang sama kita, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Dan dia pasti hanya akan datang kepada satu orang yang bernama Dahlan. Biarkan mereka pinjam uang sama Dahlan. Dan kamu lihat, apa rencana ibu selanjutnya? Tapi, Bu... Kamu tidak usah membantah. Kamu lakukan saja apa rencana yang ibu katakan. Desak keluarga calon suami Vita untuk secepatnya menggelar pernikahan anaknya. Titik. Apa? Mempercepat acara pernikahan? Benar, Nabisma. Anak saya dan Vita kan sudah lama pacaran. Mereka sudah saling cocok.
tidak salahnya untuk kita segera nikahkan. Daripada nanti menjadi gunjingan tetangga dan menjadi dosa. Akhirnya aku akan segera menikah. Apa nggak sebaiknya ditunda dulu, Pak? Benar, Pak. Apalagi dalam waktu 4 hari. Sepertinya nggak mungkin ya, Pak. Buningrum dan Nabisma diselesaikan sakit-sakitan. Dia ingin melihat anaknya menikah dan ingin sekali menimang cucu. Ya sudah, kalau Buningrum dan Nabisma keberatan, anak saya akan dijodohkan dengan orang lain. Aku nggak mau adikku juga kehilangan orang yang dia cintai. Lagi pula, Vita akan membenciku seumur hidup jika aku nggak sanggup menikahkan dia. Kitalah yang berkuasa di sini. Restu di mana? Tadi Restu pamit sama aku, Bu. Sampai dia ketemu sama gadis kampung itu. Bu, Dinda duluan ya. Mau kemana? Nggak kemana-mana kok, Bu. Cuma mau ke kamar aja. Aduh, Hilman. Kamu kemana sih? Nomor kamu kenapa nggak bisa dihubungi? Dinda, kamu kenapa? Mbak tolongin aku ya, Mbak. Aku pengen ketemu sama Hilman, Mbak. Aku kangen sama dia, aku kangen banget. Kami sudah lama nggak ketemu, Mbak. Mbak, aku sangat mencintai Hilman, Mbak. Bahkan sejak kami masih kecil. Iya, Dinda. Aku ngerti. Tapi kamu tahu kan resikonya? Iya, Mbak, aku tahu. Aku tahu. Sepahit apapun resikonya. Apa ada yang lebih pahit dari cinta yang gak bisa bersatu? Ya, aku janji mau bantu kamu. Karena cukup aku yang merasakan pahit. Kamu jangan pernah merasakan itu, Dinda. Sekarang kamu kasih tahu Mbak. Apa yang Mbak bisa bantu buat kamu? Aku pengen ketemu Hilman sekarang, Mbak. Mbak bantu aku keluar dari rumah ini tanpa sepengetahuan Ibu. Ya, Mbak akan bantu itu. Tapi kamu janji kamu jangan lama-lama keluar dari rumah ini ya. Jangan sampai Ibu tahu kalau kamu ada di rumah ini. Iya, Mbak. Kamu harus jaga diri baik-baik ya. Makasih. Aku tahu. Karena itulah yang aku alami. Aku mencintai Mas Bisma. Tapi cinta kami tidak pernah bersatu. Rasa pahitnya terus terasa sampai sekarang. Bagaimana caranya dapetin uang dalam waktu 4 hari? Bisma, Bu, kalau kita nggak mampu, jangan dipaksakan. Enggak Bu, jangan. Aku nggak mau sampai pernikahan Vita gagal. Jangan, Bu. Jangan keras-keras. Nanti adikmu dengar. Pokoknya bagaimanapun caranya, pernikahan Vita harus jalan terus. Aku nggak mau, Bu, sampai Vita merasakan apa yang aku alami dulu. Gagal menikah sama orang yang aku cintai. Ya, aku ngerti. Pokoknya pernikahan Vita harus dilangsungkan, nggak boleh gagal. Bagaimanapun caranya. Kalau perlu, aku akan cari pinjaman uang. Pinjaman? Pinjaman dari mana?
biaya pernikahan itu nggak sedikit. Mana ada orang percaya mau kasih pinjam uang sama keluarga kita yang seperti ini. Oh, Pak Dahlan. Iya, aku yakin Pak Dahlan mau membantu kita, Bu. Aku pergi sekarang ya. Jangan ke sana sekarang dong, Mas. Ini udah malam banget. Lebih baik besok aja. Ya udah, aku besok ke rumah Pak Dahlan. Ya udah, kita masukin. Ngapain sih sini? Ikut aku deh. Sini yuk. Kakak kenapa sih, Kak? Hah? Kok nginep di rumah sendiri sih? Kenapa sih? Ini bukan rumah, Restu. Tapi penjara. Kita nggak pernah bisa bebas melakukan apa yang kita mau, Restu. Seandainya saja ada tempat tinggal lain selain di sini. Kakak lebih memilih untuk pergi dari rumah ini. Emangnya ada masalah apa sih, Kak? Coba deh cerita sama aku. Aku janji, Kak. Aku pasti bantuin kakak. Kamu janji ya, Restu? Kamu harus jaga rahasia ini. Iya, aku janji, Kak. Aku akan jaga rahasia ini. Ya. Sekarang kakak cerita dong, masalahnya apa sih? Kakak. Bentar. Kakak sedang jatuh cinta ya? Wah, siapa sih laki-laki itu? Kakak cerita sama aku, siapa laki-laki yang beruntung bisa memikat hati kakak yang satu ini? Ayo dong, siapa sih? Dia Hilman, adiknya Mbak Sakinah. Kenapa, Restu? Apa kamu juga menganggap kalau dia tuh nggak pantas buat kakak? Apa kamu nggak setuju? Bukan begitu, Kak. Enggak sama sekali. Aku sangat setuju. Justru aku sangat setuju. Karena aku tahu dia tuh orang yang baik dan bertanggung jawab. Tapi dia miskin. Ibu pasti nggak bakal merestuin hubungan kami. Mbak Sakinah saja sangat dibenci sama ibu. Apalagi kalau ditambah adiknya bakalan hadir dalam keluarga kita. Nasib kita sama, Kak. Berada di situasi yang mustahil. Malah jatuh cinta sama orang yang gak mungkin bisa diterima sama keluarga kita.
Maksud kamu Aisyah? Restu, kamu jangan menyerah ya. Kalau memang dia adalah takdir kamu, Allah pasti nggak akan kehabisan jalan buat kalian. Benar, Kak. Kakak benar. Mulai sekarang, kita saling mendukung satu sama lain ya. Astagfirullah. Sayang, bangun. Ya ampun. Bangun nak, bangun nak. Pak, ada minyak angin nggak? Nggak ada, Bu. Hah? Ada apa, Bu Guru? Pingsan, Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Ada yang punya air nggak? Coba, Pak. Bismillah. Bangun yuk. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Kenapa? Yaudah kita anterin pulang ya. Saya tahu alamat rumahnya. Iya, Bu. Saya ikut nganter ya, Bu Guru. Boleh, boleh. Ayo, pelan-pelan. Bismillah. Yuk. Ya. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Silakan masuk, Bu. Tapi maaf, rumahnya kotor. Gak apa-apa, Pak. Kita di sini aja. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, memang Ayu punya penyakit riwayat tertentu? Gak ada, Bu. Tapi pikirannya agak terganggu dengan keadaan keluarga kami, Bu. Ada apa, Pak? Ada masalah? Keadaan kami sedang sulit, Bu. Hasil panen kami tidak bagus. Dan 3/4-nya harus saya serahkan ke Pak Amir, Bu. 3/4? Itu banyak sekali loh, Pak. Dan itu namanya pemerasan. Saya harus gimana lagi, Bu? Nggak ada pilihan lain, Bu. Gini aja, Pak. Kalau boleh saya sarankan, mending hasil panen Bapak dijual aja di koperasi pemerintah. Nah, nanti pasti mereka akan bayar sesuai harga pasar. Untungnya bisa buat bayar utang-utang kan? Dan lebih adil buat Bapak. Oh ya gitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mau ngapain kamu? Hah? Saya datang ke sini untuk membayar utang-utang saya, Juragan. Tolong diterima, Juragan. Bayar utang. Apa nih? Hah? Ampun, Juragan. Ampun, Juragan. Saya mau bayar utang saya dengan bunganya, Juragan. Ampun, Juragan. Ampun. Hei, sini kamu. Sini. Ampun, Juragan. Ampun. Kamu jangan main-main sama saya. Kesepakatan kita adalah 3/4 dari hasil panen. Saya nggak butuh uang. Ampun, Juragan. Ampun, Juragan. Siapa yang ngajarin kamu gitu? Hah? Siapa? Yang ngajarin saya. Guru anak sekolah saya, Juragan. Ini nggak bisa dibiarkan. Angkat dia dan bawa guru itu ke sini. Siapa? Hei! Orang-orang siapa? Orang-orang Purahayu. Orang-orang Purahayu. Terima kasih
Makasih banyak Pak Dahlan. Saya janji begitu panen saya akan ganti utang saya segera. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pernikahan adikmu bisa berjalan dengan lancar. Iya, sekali lagi terima kasih, Pak. Bisma! Ibu! Bisma! Adikku! Kenapa, Bu? Adikku Aisyah! Kenapa Aisyah? Aisyah diculik sama keluarga Rahayu. Siapa yang bilang, Bu? Mira! Ayo, nak! Ayo, terima kasih ya, Pak. Sekarang ya, Pak. Mari, Bu. Jadi kamu biang lari, hah? Masih! Saya salah apa? Keluarga kamu sudah bikin masalah sama keluarga saya. Saya nggak pernah berbuat apa-apa. Bohong! Kamu sudah menghasut warga untuk melawan saya. Untuk melanggar hutang piutang sama saya. Itu karena kamu memeras mereka. Kamu memanfaatkan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Manusia macam apa kamu, ha? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Heh, banyak mulut kamu. Jangan sok mau jadi pahlawan. Kamu sama persis seperti bapak, ibu, dan juga kakak. Amir. Potong lidahnya. Supaya dia tidak bisa lagi menghasut penduduk di sini. Kalau kalian berani, kalian melawan kakak saya. Kakak kamu bisa apa sama lidah kamu, hah? Buka mulut kamu. Aisyah! Mamat tidak boleh masuk sama ibu. Minggir, Mas. Pokoknya tidak ada siapa-siapa boleh celakain Aisyah. Minggir, nggak? Minggir! Apa sih gua? Aisyah! Aisyah! Di mana Aisyah? Mas, tolong Mas! Aisyah di dalam! Bisma, hati-hati! Kamu jangan ikut campur kamu. Restu, kamu masih membela perempuan miskin ini? Masih berhubungan sama dia? Bawa Restu keluar. Cepat! Ayo, lepasin gua! Mas Amir! Lepasin! Amir! Lepaskan adikku! Aisyah! Berani juga kamu datang sini ya. Tapi jangan harap kamu keluar dari sini hidup-hidup. Dasar manusia licik! Kalau kamu berani, ayo, 1 lawan 1! Kamu pikir saya takut sama kamu, hah? Udah mau mati aja sombong. Bisma! Bisma, hati-hati, Nak! Hati-hati, Bisma! Bisma! Bisma, dia benar-benar lelaki sejati. Bahkan dalam keadaan seperti itu masih sanggup menjatuhkan Mas Amir. Cuma dia yang berani melawan keluarga suamiku. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Bagaimanapun caranya, aku harus dapetin dia. Diam kamu, Mas. Lepasin! Diam! Bu, aku minta tolong sama ibu, tolong hentikan semua ini. Tidak, Restu. Perempuan dari keluarganya harus diberi pelajaran. Mereka sudah menghasut semua warga di sini. Bukan Aisyah yang menghasut warga. Tapi aku. Aku yang telah memberi ide kepada warga. Kenapa Restu ngomong begitu? Dia kan nggak melakukannya. Ini
Ini itu negara hukum, kita nggak bisa main hakim sendiri dong. Mas Amir, aku minta tolong jangan diterusin lagi. Lepasin Mas. Ayo kita pergi. Amir, lebih baik kamu potong lidah adik kamu sendiri. Karena ternyata dia kan yang menghasut warga untuk melawan keluarga kamu. Ternyata pendidikan di luar negeri ada bagusnya juga ya untuk keluarga kalian. Aku nggak nyangka dia mau membela aku di depan keluarganya. Ingat, sampai Aisyah berhubungan lagi sama Restu, kamu akan rasakan akibatnya. Kamu Restu. Cukup, Ade. Tapi Bu, lebih baik kamu belikan sekarang adikmu tiket untuk pulang ke Australia. Ibu nggak mau ide-ide bodohnya ini menyebar di seluruh warga kampung ini. Bu, tapi kan liburan aku di sini tuh masih 15 hari lagi untuk temenin Ibu. Jadi aku mohon Bu, jangan antar aku pulang dulu ya. Baik, Ibu kasih waktu kamu liburan 15 hari di sini. Tapi sampai kamu menghasut lagi warga di sini, kamu langsung Ibu pulangkan ke Australia. Kamu jangan buat Ibu menyesal menyekolahkan kamu di luar negeri. Aku gak tahu Bu, aku tuh cinta banget sama dia, tapi kok dia berubah ya sekarang? Iya, Ibu ngerti. Kita lihat aja, bentar lagi. Lihat gimana dia ini aja udah kabur gitu.
Bu Maya serius? Dandan secantik ini cuma mau pergi acara syukuran di rumah Pak Bisma? Apa nggak jadi gosip orang-orang, Bu? Gosip? Gosip apa? Gosip kalau aku bakal ngejar-ngejar si Bisma gitu. Lagian Bisma laki-laki yang pantas aku kejar kok. Dia kan satu-satunya laki-laki yang berani ngelawan keluarga suami aku. Tapi Bu, kalau Pak Arif tahu gimana? Arif? Siapa sih itu si Arif? Aku udah nikah 5 tahun sama dia, sampai sekarang belum juga punya anak. Tapi yang Tina dengar ya, Bu, gosipan di luar sana bilang kalau ibu yang mandul bukan Pak Arif. Mandul? Sembarangan kamu kalau ngomong. Coba aja, aku bisa dikasih kesempatan 1 malam aja sama Bisma. Pasti langsung jadi deh. Nah, nanti kan ketahuan tuh siapa yang sebenarnya mandul, aku apa si Arif. Tapi Bu, Tina khawatir kalau ibu sampai ketahuan, pasti semua akan jadi masalah. Ibu juga akan diusir dari rumah ini, Bu. Gimana nasib Tina, Bu? Tina mau makan apa? Kamu pikir aku bodoh apa? Aku punya alasan yang kuat untuk datang ke acara syukuran itu. Ibu mertua aku, keluarga yang paling terpandang di kampung ini. Dia tuh orangnya males banget kemana-mana. Jadi dia ngutus saya buat datang ke acara syukuran itu. Jadi ya pasti aku harus datang ke sana. Udahlah, kamu gak usah cemas, kamu tenang aja. Waalaikumsalam. 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 Silakan. Mbak Maya, Lihat deh, masa istrinya si Bisma dekil begitu? Mbak, terima kasih banyak ya Mbak udah nyempetin untuk datang ke sini. Mbak, banyak barang bawaan di mobil. Tolong diambil ya. Yuk. Iya, ya baik. Kamu jangan jual mahal kayak gitu dong. Kalau kamu jual mahal gitu, bikin aku tambah penasaran tau. Coba deh kamu bayangin, kalau kita berdua bisa punya anak, wah pasti anak aku bakal sekuat kamu. Ya kan Mas? Kamu nggak malu ya? Liatin orang-orang. Kalau gitu kapan dong kita bisa ada kesempatan berdua supaya nggak dilihatin orang-orang kayak gini? Lain kali, kamu bawa suami kamu ke sini. Biar dia bisa lihat betapa menjijikan istrinya. Asal kamu tahu ya, aku juga punya harga diri. Kalau gitu berapa harga diri kamu? Aku bisa bayar kok. Suami kamu dan keluarganya aja nggak mampu beli harga diri aku. Apalagi kamu. Bantuin ya. Kamu lewat mana? Dilihatin orang nggak? Nggak ada yang lihat sih, aku lewat belakang tadi. Emangnya kenapa? Nggak boleh ya? Ya nggak boleh, ntar keluarga aku tahu kamu di sini bahaya. Udah ikut aku. Udah cepetan, sini. Mana sih? Ayo cepetan. Kamu lihat nggak? Di sini semua laki-laki. Semua perempuan ada di dapur. Lebih baik kamu ke dapur. Iya, aku mau ke dapur kok. Mau bantuin masak. Di sebelah mana dapurnya? Kamu lurus aja. Nanti di situ. Tapi kayaknya aku di sini aja deh. Nemenin kamu.
Kalau kamu punya malu, pasti kamu nggak mau duduk di sini. Oke. Apa sih? Kamu ngapain sih kesini? Dengan kedatangan kamu di sini akan mempersulit aku, tau nggak? Kamu tahu kan, keluarga aku tuh nggak suka sama keluarga kamu. Kamu kenapa sih susah banget dikasih tahu? Aisyah, kamu tuh nggak kangen ya sama aku? Tahu kan kita tuh udah nggak ketemu lebih dari 15 tahun. Nggak. Kamu nggak boleh ada di sini. Kamu harus pergi. Tante Aisyah kenapa nangis? Siapa yang nangis? Nggak apa-apa, Tante nggak nangis. Bu, biar saya aja. Oh iya, makasih Ning. Astagfirullahaladzim, tuh Mbak. Aduh, maaf ya, saya benar-benar nggak sengaja. Saya benar-benar minta maaf. Ya nggak apa-apa. Mbak, maafin Aisyah ya. Pasti Aisyah nggak sengaja ngelakuinnya. Atau gini aja, gimana sekarang Mbak pakai baju punya saya aja daripada bajunya kotor kayak gini. Restu, ternyata kamu sudah pergi. Maafin aku ya. Sebenarnya selama 15 tahun, aku juga kangen sekali sama kamu. Kangen sekali. Silakan Mbak. Bisma, kamu sama Bisma tidur di sini? Iya Mbak. Emangnya kenapa? Apa-apa, nanya aja. Nggak boleh nanya. Apa-apa sih. Mbak, aku bingung nyariin baju buat Mbak. Mbak pilih sendiri aja mau yang mana. Ngapain kamu? Kamu dan keluarga kamu diharamkan menginjak rumahku. Ayo keluar! Keluar! Bu, keluar! Ibu ada apa sih? Mau pinjam baju aja. Enggak, keluar! Keluar. Daripada buat keributan di sini, mendingan kamu pergi. Bisma, aku
Aku bisa loh kasih apapun yang istri kamu nggak bisa kasih untuk kamu. Kamu pengen apa? Rumah mewah? Atau dari mana? Kamu bilang aja sama aku. Apapun akan aku lakukan buat kamu asal aku bisa dapetin kamu. Pergi. Risma, masuk yuk. Acaranya udah mau mulai. Restu, kamu ngapain di sini? Aku mau numpang pulang, Mbak. Bisa. Aisyah, sampai kapan kamu mau terus menghindar dari aku, Aisyah? Ibu! Mau apa kamu sini? Kamu bikin keluargamu murka, ah? Enggak, Pak. Enggak. Aku sungguh-sungguh mencintai Aisyah. Dengan segenap hati aku. Kami itu saling mencintai sejak kecil. Makanya aku kembali ke desa ini, Bu. Cinta! Restu! Mas, kalau mau ngebunuh Restu, bunuh aku juga. Oh, jadi kamu mau berkorban buat dia? Iya. Kalau Mas mau pukul aku, pukul aja, Mas. Pukul aku sepuasnya, tapi aku tetap akan mencintai Aisyah. Dia sama aja seperti kakak-kakaknya, sama seperti keluarganya. Menebarkan teror dan penderitaan buat orang-orang. Demi Allah, saya akan menjamin kalau Restu ini anak yang baik. Dia berbeda dengan keluarga yang lain. Dia akan memberikan perubahan di desa ini. Dia akan memberikan perdamaian. Akan berubah segalanya menjadi lebih baik. Tolong percaya sama saya. Selama ibu masih hidup, ibu tidak akan merestui hubungan kamu berdua. Di antara kita berdua. Ibu kenapa ngomong kayak gitu sih? Kamu pilih dia atau pilih ibu? Ayo! Aisyah! Aisyah! Kini ku mengerti tulus cintai hanyalah mimpi panjang yang tak pernah usai. Dinda pasti pergi sama Hilman. Bawa pulang adik, jangan bikin malu sama keluarga kita. Tega banget sih yang ngelakuin ini semua. Harusnya kamu yang mati terpanggang di gudang itu semalam. Kenapa sih keluargamu tuh nggak bisa membuat keluargaku tenang? Membunuh Mas Hilman sama aja seperti menghancurkan Kak Dinda. Jangan pernah mendebat ibumu lagi. Dinda, kamu pasti akan mendapatkan keadilan atas kematian adik aku. Jadi dia yang membantu Dinda kabur. Kamu betul sembunyikan Dinda. Mas Wisma ingin menolong Dinda kan? Biar aku yang melakukannya, Mas.